Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Subhan dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat ilmu. Oke, langsung saja. Di sini saya kebagian untuk membahas ontologi ilmu. Pengertian ontologi. Ontologi berasal dari kata Yunani ontos yang berarti ada dan logos yang berarti ilmu. Ontologi merupakan cabang filsafat yang mempelajari tentang hakikat, keberadaan atau realitas. Dalam konteks ilmu, ontologi mengkaji tentang objek ilmu, baik objek material maupun objek formal. Jadi ontologi ilmu adalah cabang filsafat yang mempelajari hakikat dari ilmu pengetahuan, termasuk pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang dapat diketahui, bagaimana pengetahuan itu diperoleh, dan apa yang menjadi dasar atau kriteria kebenaran dari pengetahuan tersebut. Baik, selanjutnya adalah jenis-jenis ontologi. Di sini ada 3 jenis ontologi. Poin yang pertama adalah realisme. Pandangan bahwa ada realitas objektif yang ada secara independen dari pikiran kita. Maksud dari independen itu adalah merujuk pada suatu yang tidak tergantung pada hal lain untuk keberadaannya atau sifatnya. Dalam konteks ontologi ini, jika suatu objek dianggap independen, itu berarti objek tersebut memiliki keberadaan atau sifat yang tidak tergantung pada pemikiran manusia. Misalnya, dalam realisme ontologis, seperti tadi itu, objek di dunia nyata dianggap memiliki keberadaan yang independen. Artinya mereka ada tanpa bergantung pada kesadaran manusia. Baik, poin yang kedua adalah nominalisme. Pandangan bahwa hanya individu konkret yang ada dan bahwa universal seperti konsep dan kategori hanyalah nama yang kita berikan kepada individu-individu ini. Jadi maksudnya adalah pandangan dalam filsafat yang menyangkal keberadaan universal atau masih umum gitu. Maksudnya nominalisme adalah pandangan dalam filsafat yang menyangkal keberadaan universal atau entitas abstrak atau keberadaannya itu masih umum. Jadi menurut nominalisme hanya individu-individu yang konkret yang ada, sedangkan konsep-konsep umumnya atau universal hanyalah konvensi bahasa atau konstruksi pikiran manusia untuk merujuk pada sekumpulan individu yang memiliki kesamaan tertentu. Dengan kata lain, nominalisme menolak ide bahwa konsep-konsep umum seperti kebenaran, keadilan, atau cinta. Itu. Baik, poin yang ketiga adalah fenomenalisme. Pandangan bahwa satu-satunya hal yang dapat kita ketahui secara pasti adalah pengalaman kita sendiri. Ya, seperti namanya, fenomena atau pengalaman yang dapat diamati secara langsung. Berarti bahwa konsep-konsep atau entitas yang tidak dapat diobservasi secara langsung, seperti halnya metafisik atau entitas teoristik dalam ilmu. Dalam fenomenalisme, realitas dianggap sebagai kumpulan dari pengalaman individual yang berbeda
dan konsep-konsep yang tidak berkaitan dengan pengalaman langsung dianggap sebagai abstraksi atau konstruksi pikiran. Baik, selanjutnya pembagian ontologi. Ada dua di sini. Yang pertama, ontologi regional. Mengkaji objek-objek tertentu secara khusus, misalnya ontologi alam dan ontologi manusia. Yang ontologi alam itu mempelajari hakikat, struktur, dan eksistensi alam semesta. Ini mencakup pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang ada dalam alam semesta. Begitupun dengan ontologi manusia, melibatkan pertanyaan tentang apa yang membuat manusia menjadi manusia, seperti itu. Dan yang kedua adalah ontologi formal. Mengkaji kategori-kategori atau konsep-konsep umum yang berlaku untuk semua objek. Misalnya ada kesatuan keberagaman. Dan biasanya ontologi formal ini sering digunakan dalam bidang seperti ilmu komputer, matematika, dan filsafat untuk mempelajari aspek-aspek mendasar dari pengetahuan dan pemikiran. Dan selanjutnya adalah manfaat dari ontologi ilmu. Di sini ada beberapa manfaat. Yang pertama, memberikan batasan dan ruang lingkup kajian ilmu. Dan yang kedua, membantu menentukan metode dan pendekatan yang dekat, yang tepat dalam penelitian ilmiah. Ketiga, memperjelas hubungan antara cabang-cabang ilmu yang berbeda. Yang keempat, membangun landasan filosofis bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, selanjutnya yang terakhir, ini adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah ontologi ilmu dapat memberikan pemahaman tentang hakikat objek kajian ilmu dan hubungannya dengan ilmu lain. Pemahaman ontologi penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang sistematis dan terintegrasi atau terstruktur. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Atau kekurangan, mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.